Jangan beli Smart TV apalagi yang ukurannya 32 inch kalau kalian belum nonton ini sampai akhir. Nah, buat kalian yang lagi nyari TV khususnya untuk di kamar kecil, di kos-kosan, ukuran 32 inch itu paling optimal jika ruangan kalian tidak terlalu besar. Karena TV yang terlalu besar di tempat atau ruangan yang kecil itu juga bakalan nggak nyaman apalagi digunakan untuk nonton harian. Nah, kalau di beberapa waktu lalu kita udah ngasih kalian 5 rekomendasi Smart TV 32 inch yang menurut kita itu oke dan berkualitas. Dan ternyata banyak banget yang komentar dan minta ditambahin nih di antara 5 tadi. Dan ada yang ngasih masukan. Nah, oke, kita tampung masukannya. Di video kali ini kita juga ngasih kalian 5 rekomendasi alternatif TV 32 inch yang berkualitas tapi harganya tetap murah. Dan selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Di tahap pertama, kita kasih rekomendasi Toshiba 32 inch HD Smart TV. Nah, Toshiba ini terkenal karena memang punya kualitas gambar yang oke banget. Apalagi buat kalian yang dari kecil tuh udah gak asing sama brand yang satu ini. Brand Jepang yang memang udah populer banget. Nah, meskipun Toshiba ini memang berada di bawah naungan Hisense Group, sebuah grup raksasa untuk produk-produk elektronik dan home appliance. DNA Jepangnya tapi masih sangat terasa lewat fitur Rexa Engine HG dengan panel D-LED VA. Nah, ini bukan sekedar bahasa marketing. Engine ini benar-benar bekerja keras untuk melakukan upscaling siaran TV digital di Indonesia yang kadang kurang jernih menjadi lebih tajam dengan warna yang tetap natural. Tidak berlebihan seperti filter media sosial yang terlalu lebay kadang. Dan dari sisi operating system, Smart TV ini udah pakai yang namanya operating system VIDA. Udah pakai quad-core prosesor, bagi kalian yang terbiasa dengan Android TV, mungkin akan merasa pilihan aplikasinya agak terbatas karena tidak ada Play Store. Tapi untuk aplikasi general dan umum, untuk sekedar menikmati entertainment, udah lengkap banget semuanya. Dengan RAM 1 GB dan ROM 4 GB, memang masih standar banget. Tapi kabar baiknya, VIDA ini ringan banget, lebih ringan katanya daripada Android. Proses bootingnya lebih cepat alias satset dan tidak perlu menunggu loading yang cukup lama. Ditambah lagi nih, sektor audionya udah ngedukung DTS Virtual X dan Dolby Audio juga. Kalau kalian nonton Netflix di kamar berukuran kecil, dialognya terdengar jernih dan efek suronya juga cukup terasa meskipun tanpa speaker atau soundbar tambahan. Ini merupakan pilihan yang aman buat kalian yang ingin TV yang awet, simpel, dan praktis saja. Konektivitasnya juga lengkap, ada HDMI 2 port, USB 2 port, plus Bluetooth audio out pastinya buat soundbar atau speaker eksternal, serta Wi-Fi-nya sayangnya masih single band 2,4 GHz. Tapi buat kalian yang pengen koneksi lebih cepat lagi, biasanya tetap ada port buat RJ45 atau port untuk kabel LAN yang bisa kalian colokkan langsung ke router. Harganya cuma 1.878.000-an saat video ini kita rilis. Sekali lagi, kalau kalian cek harga di link bagian bawah kadang bisa berubah-ubah. Di daftar kedua, kita ada rekomendasi Polytron Smart TV Digital TV 32 inch dengan tipe PLD 32CV1869. Nah, meskipun Polytron itu brand lokal, tapi memang udah terkenal banget. Bahkan udah ngedarah daging banget kalau kualitas dari segala macam produk elektronik buatan Polytron itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, sebagiannya itu terkenal awet dan lebih bandel. Apalagi Polytron terkenal punya after sale service dan garansi yang panjang juga. Cocok banget buat kita yang lebih nyari sisi keamanan, misalnya ada apa-apa dengan perangkat kita, nanti service dan after sale-nya itu lebih gampang. TV ini pakai operating system yang bernama Kulita. Ini memang lebih sederhana dan lebih to the point aja. Jangan berharap aplikasi seabrek kayak Android TV ya. Tapi udah cukup buat sekedar kalian nonton layanan streaming kayak entertainment, Netflix, YouTube, dan semua layanan streaming yang memang udah umum banget itu bisa kalian akses semua. Meskipun kalian nggak ngedapetin yang namanya Play Store. Dan untuk dapur pacu Smart TV-nya, dia udah pakai prosesor atau chipset quad-core dengan kecepatan 1,8 GHz. Nah, meskipun RAM-nya itu cuma setengah giga, sementara ROM di 4 GB. Untungnya, sistem kualitas itu lebih ringan, jadi masih bisa dipakai dengan lumayan lancar. Dari image processing-nya itu ngandalin DIPA engine yang fokus ke warna dan ketajaman gambar juga. Cocok buat nonton TV digital, YouTube, atau konten lokal. Bonus menariknya, Polytron sering kasih bundle konten seperti kalian bisa nonton video gratis atau bisa nonton mola gratis hingga 12 bulan. Jadi langsung bisa streaming tanpa mikir langganan. Audionya memang masih standar, tapi kalau kalian punya speaker tower Polytron, TV ini adalah pasangan yang perfect banget dengan audio sistem dari Polytron. Dan konektivitasnya standar, ada HDMI 2 kali, USB, dan Wi-Fi yang masih single band 2,4 GHz, harganya 1,9 jutaan. Di daftar ketiga, kita ada Hisense TV 32E4H dengan operating system VIDA.
Desain dari Hisense ini yang benar-benar kelihatan beda banget. Dia udah bezel-less, pinggir layarnya sangat tipis sehingga bakalan ngasih seperti ilusi layar yang lebih luas daripada 32 inch. Panel D-LED VIA dipadukan dengan natural color enhancer, bikin warna terlihat lebih hidup tapi bakalan terlihat tetap natural. Nah, sama seperti Toshiba, TV ini berjalan dengan operating system VIDA U5. Tapi untuk dapur pacunya dia pakai udah quad-core prosesor. Kelebihannya, Hisense udah nyematin fitur game mode dan sport mode. Jadi jika kalian ngubungin nih untuk konsol kayak PS5, PS4, Xbox Series, atau Nintendo Switch, bahkan PC kalian, input lag-nya tergolong rendah untuk ukuran TV budget alias harganya murah. RAM dan ROM-nya itu cuma 1 GB dan ROM-nya 4 GB. Standar Smart TV entry level berukuran 32 inch. Nah, dengan konektivitas HDMI dan USB yang lengkap, Bluetooth pasti ada. Kekurangannya masih sama, ketersediaan aplikasi tidak sebanyak Android. Nah, untuk sekunder Netflix, YouTube, dan Disney Hotstar, video, TV ini udah siap tempur. Konektivitasnya juga masih Wi-Fi single band 2,4. Harganya sekitar 1,8 jutaan saat video ini kita rilis. Di daftar keempat, kita ada Smart TV dari Aqua, yakni Aqua AQ-T32K701A. Nah, ini buat kalian yang memang sudah kecanduan banget sama ekosistem Google dan pengennya TV-nya juga harus pakai Google juga. TV ini udah pakai Android TV 11 full version, bukan yang versi Lite. Artinya udah ada Google Play Store di dalamnya. Udah, kalau udah ada Google Play Store, kalian bisa ngapain aja. Hampir semua aplikasi ada di situ, mulai dari Spotify, Twitch, VLC, apalagi aplikasi seperti layanan streaming premium, Netflix, video, Amazon, dan semuanya itu bakalan ada. Cari aja di Google Play Store-nya. Nah, keunggulan utamanya juga di konektivitasnya oke banget, udah ngedukung Bluetooth 5.0 dua arah. Jadi kalian bisa menghubungkan TWS atau headphone Bluetooth langsung ke TV untuk menonton tengah malam tanpa mengganggu teman sekamar kalian. Ada juga fitur Chromecast built-in di sini, jadi juara banget. Casting dari HP udah sangat lancar, remote-nya pun udah ngedukung Google Assistant. Jadi kalian tinggal perintahin aja lewat remote-nya, bisa pakai perintah suara. Nah, dapur pacunya ditopang oleh prosesor chipset quad-core dengan RAM 1 GB dan ROM-nya juga lebih lega dibandingkan daftar di atas. Dia udah 8 GB. Nah, image processing-nya dia itu ngandelin Smart AI yang otomatis nyesuaiin gambar sesuai dengan konten. Nah, dari sisi konektivitas, ini salah satu yang paling lengkap. Dengan HDMI udah ada 3 port dan USB 2 port. Plus ada Bluetooth audio buat pairing ke speaker atau headset. Serta Wi-Fi-nya masih single band juga, 2,4 GHz. Harganya 1,999 jutaan atau 2 jutaan ya. Di daftar kelima, kita ada eFalcon by TCL. eFalcon seri S55 ini adalah sub-brand atau dia itu adalah brand di bawahnya TCL. Jadi tetap kualitasnya itu pasti standarnya TCL. Nah, kalau kalian pengen tampilan UI paling kekinian, eFalcon 32 S55 adalah jawabannya. Dia udah pakai Google TV, bukan Android TV. Jadi di atasnya Android TV. Artinya tampilan lebih rapi, rekomendasi konten lebih personal dan pengalaman pengguna terasa lebih premium. Secara visual, dia satu-satunya di daftar ini yang berani ngeklaim fitur D-LED dengan dukungan HDR10 dan micro dimming. Walaupun nilainya 32 inch, efek HDR-nya tidak sedramatis TV mahal, kontras dan detail di adegan gelap jelas lebih baik dari kompetitornya. Berkat image processing-nya pakai IPQ engine. Udah disenjatai quad-core prosesor dan RAM 1, ROM 8 GB, bikin TV ini lebih future-proof. Ada Bluetooth 5.0 juga, plus Google Assistant buat perintah suaranya. Single band 2,4 GHz tidak ada masalah karena ada garansi panel hingga 3 tahun. Harganya sendiri, kurang lebih saat video ini kita rilis sekitar 1,8 jutaan. Nah itu tadi adalah 5 rekomendasi Smart TV 32 inch part 2 ya, karena kemarin udah ada part 1-nya versi Smart Choice ID. Sampai jumpa di video selanjutnya.